Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya beri judul topik lama yang gak pernah usang, yaitu soal berkat. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau berikan kami hidup baru, kami boleh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati renungan firman Tuhan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Bila saya bertanya kepada saudara-saudara sepanjang umur Anda, kapan Anda merasa paling diberkati Tuhan? Apakah Anda ingat dan sebutkan kapan kejadiannya, tahunnya, atau bulan apa? Saya tebak-tebak, mungkin akan ada yang menjawab seperti ini. Oh, bagi saya tahun 2015 lalu, karena tahun itu bisnis saya benar-benar diberkati Tuhan. Benar-benar tahun yang luar biasa, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin ada yang berkata, wah bagi saya tahun 2018 lalu, sebab saya mendapatkan momongan misalnya. Atau mungkin ada yang berani berkata, tahun 2020 ini, karena gara-gara COVID melanda, jadi saingan bisnis saya semuanya pada berangkut kecuali punya saya. Semoga nggak ada yang seperti itu ya saudara-saudara. Nah, tetapi poin saya adalah kita semua, termasuk saya, kita sudah terbiasa mengasosiasikan berkat sama dengan kemajuan atau pendapatan material, ya. Sehingga tanpa kita sadar, kita sudah memplesetkan kata berkat ini sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kriteria kita, bukan dari kriteria Allah yang sebenarnya adalah pemberi berkat itu sendiri. Seharusnya dialah yang paling berhak mendefinisikan apakah arti berkat yang sesungguhnya. Sadar atau tidak, kalau kita berkata tahun sekian, bulan sekian, atau hari ini, atau hari itu, saya merasa diberkati Tuhan, maka sebenarnya kita sudah memplesetkan maksud Allah memberikan anugerah yang sejatinya kita terima setiap hari. Entah itu hari itu kita merasa baik, atau kita merasa biasa saja, atau kita merasa hari itu kurang baik. Nah, berkat sebetulnya adalah kata yang punya makna yang berbeda. Memang kita menerima anugerah materi. Betul, kita menerima anugerah kekayaan, pekerjaan, kesehatan, rumah, keluarga, dan anugerah-anugerah yang lain. Tetapi kata berkat punya maksud dan menunjuk pada hal yang berbeda. Saya ambil contoh, bila tahun 2015 adalah tahun yang baik bagi bisnis Anda, itu belum tentu adalah berkat. Lebih tepat disebut anugerah. Berkat adalah kata yang aslinya menunjuk pada situasi yang berbeda. Saya sadari ada di antara kita, termasuk saya, mudah merespons kemajuan material sebagai berkat. Kita samakan dengan berkat. Semudah kita mengucapkan amin di setiap doa. Kita berkata, wah mobil ini benar-benar berkat. Atau akhirnya rumah saya selesai dibangun, benar-benar berkat Tuhan. Atau kita baru selesai pelayanan dan berkata, wah pelayanan kami hari ini benar-benar diberkati Tuhan. Secara sekilas kata-kata tersebut tidak berbahaya, bahkan terdengar setia kepada Tuhan. Memang maksudnya adalah ingin setia kepada Tuhan. Bukankah bagus kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan? Tetapi soal definisi sebenarnya ada beberapa masalah di situ. Pertama, jika kita mengkaitkan kemajuan material atau kemajuan bahkan pelayanan sebagai berkat dari Tuhan, maka tanpa sadar kita seolah menurunkan Allah derajatnya menjadi seperti peri penjawab doa, atau seperti seorang bapak-bapak yang kaya yang suka memberikan hadiah secara acak kepada anak-anak. Atau kita menganggap Allah seperti penganut psikologi behaviorisme. Apa itu psikologi behaviorism? Yaitu kepercayaan psikologi seseorang atau seekor hewan akan memperkuat perilakunya kalau dia diberikan hadiah atau upah. Sebuah perilaku yang dibentuk, diperkuat
dengan cara dipancing dengan memberikan hadiah. Jadi prinsip ini artinya kalau kamu taat, maka kamu dapat hadiah di dunia ini. Semakin kamu taat, semakin banyak hadiah yang kamu dapatkan. Kita bisa ibaratkan seperti seorang ibu yang ingin mengajar bagaimana anaknya bisa pipis sendiri di toilet, ya siram sendiri. Jadi ibu ini memberikan hadiah setiap kali anak ini melakukannya. Nah, ini adalah prinsip behaviorism psikologi, ya. Memang saudara-saudara, metode seperti ini bisa digunakan, ya. Kadang-kala memang benar-benar berguna, ya. Bisa diterapkan kepada orang atau diterapkan kepada hewan peliharaan. Nah, tetapi apakah Tuhan persis seperti itu? Nah, saya tidak ingin memberikan jawaban yang terlalu naif, saudara. Jawaban yang lebih komplit adalah kadang-kadang Allah seperti itu. Ya, pada zaman Israel di Perjanjian Lama, Allah melakukan seperti itu. Ya, bila orang Israel setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemakmuran, keamanan, berkat. Sebaliknya, bila mereka tidak setia, maka akan ditimpa hukuman atau kutukan. Tetapi, kalau kita melihat Israel pada faktanya, justru akibat kemakmuranlah, yaitu berkat material, mereka malah menjadi rusak dan menjadi bejat. Seharusnya anugerah materi itu dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa di bumi. Ya, dan bila Anda tertarik pada topik ini, silakan saudara baca Ulangan pasal 28. Di sana Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang setia, dan Tuhan akan memberikan kutukan pada mereka yang tidak setia. Tapi saya peringatkan, ketika Anda mempelajari itu cukup panjang, dan hati-hati godaan mencaplok 1-2 ayat keluar dari konteksnya. Nah, meskipun dengan janji Tuhan itu, pada faktanya mereka memang akhirnya malah mendapatkan kutukan dari Tuhan setelah Tuhan melimpahi mereka dengan berbagai kemakmuran. Dan saudara-saudara, bila kita samakan kemajuan pelayanan sebagai bukti diberkati Tuhan, maka Nabi Yeremia masuk dalam nabi yang tidak diberkati. Nabi Yesaya adalah nabi yang mungkin terkutuk, sebab pelayanan mereka sama sekali mandek. Ya, kerajaan Yehuda runtuh. Apakah karena pelayanan mereka yang tidak becus? Sebetulnya tentu tidak. Mereka adalah nabi-nabi Tuhan yang sangat setia pada Tuhan. Dan tetapi dalam pelayanan mereka yang setia, hasilnya bukan di tangan mereka, tetapi karena bangsa Israel yang terus-menerus menolak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita artikan diberkati sama dengan kemajuan pelayanan, maka sebetulnya kita sudah salah mengerti arti dari kata diberkati. Dan ngomong-ngomong, Tuhan Yesus sendiri pernah juga mengalami kegagalan pelayanan, yaitu ketika dia melayani di daerah asalnya di Galilea. Sampai-sampai dia hanya membuat sedikit mujizat di sana. Ini tercatat dalam Matius 13 ayat 54 hingga 58. Saya bacakan ayat 58 saja. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi kalau kita memakai diberkati itu adalah kemajuan pelayanan, maka Tuhan Yesus bisa masuk ke daftar orang yang tidak diberkati pelayanannya. Tapi tentu saja bukan seperti itu arti diberkati yang sebenarnya. Dan alasan yang kedua yang lebih penting dari sekedar menurunkan Allah derajatnya menjadi peri penjawab pemberi hadiah adalah kalau kita berkata kita mendapatkan kemajuan materi itu sebagai diberkati Tuhan, itu punya arti kita berkata pada jutaan orang Kristen lain yang hidup di bawah penghasilan 15.000 per hari. Ya, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang hidupnya sehari itu kurang dari 15.000 rupiah. Itu menurut statistik penelitian. Itu belum termasuk orang non-Kristen. Jauh lebih banyak lagi, saudara, orang-orang yang hidupnya sangat-sangat susah. Ya,
Saya ingat saya menyaksikan acara tentang orang India di mana dia membuka sekolah untuk 8.000 anak India. Pendirinya itu selama masa kecilnya begitu miskin, dia bercerita bahwa dia bisa tidak makan 2 hari. Ya, dia hanya bisa makan 2-3 hari sekali, saudara-saudara. Jadi begitu melaratnya. Dan ada begitu banyak orang-orang yang hidup seperti itu di dunia ini sekarang. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa berkata kemajuan materi sama dengan artinya kita diberkati. Nah, saya ceritakan sedikit pengalaman saya sewaktu mengikuti seminar di Semarang. Saya dan istri pergi ikut seminar dan kami menginap di sebuah penginapan yang tidak jauh dari gereja tempat seminar diadakan. Kami memilih tempat itu supaya kami bisa pergi dan pulang dengan cukup berjalan kaki. Nah, pada suatu hari setelah seminar sudah malam, kami pulang berjalan kaki. Lalu di tengah jalan istri saya menemukan segepok uang, saudara ya, di trotoar. Makanya buat pemuda-pemuda carilah istri yang matanya tajam ya. Kami mencari-cari siapa kira-kira pemilik uang itu ya. Apakah ada orang yang sedang mencari uang yang jatuh? Tapi saudara-saudara, jalanan itu sepi, sudah sepi dan cukup gelap. Lalu kami melihat ke sekeliling dan memang kami melihat ada sebuah mesin ATM yang tidak begitu jauh dari lokasi itu. Dan saya menduga mungkin uang itu adalah uang orang yang habis tarik uang, terus entah bagaimana lalu jatuh. Jadi kami berdiskusi, mesti diapain tuh uang? Apakah kami titipkan kepada satpam? Bagaimana kami tahu orang itu pemilik aslinya akan datang lalu satpam itu akan memberikannya? Apakah kami harus menunggu kalau ada orang datang mencari uangnya yang hilang? Tapi sekali lagi saudara, hari itu sudah cukup malam, jalanan sepi dan tempat itu cukup gelap. Akhirnya kami putuskan, ya sudahlah, uang itu kami bawa. Nah, dapatkah saya berkata itu berkat dari Tuhan? Dulu saya akan anggap, wah itu berkat dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, setelah dipikir-pikir sebetulnya janganlah dibilang itu berkat dari Tuhan. Sebab berkat bagi saya itu kutuk bagi orang yang kehilangan uang itu. Saya tidak tahu apakah orang yang kehilangan uang itu cukup berada sehingga kehilangan beberapa ratus ribu tidak begitu pengaruh. Ataukah jangan-jangan itu orang yang sedang susah dan mungkin itu uang yang sangat penting bagi dia. Jadi saudara, kita jangan cepat-cepat menyamakan mendapatkan keuntungan materi itu sebagai berkat dari Tuhan. Apa salahnya mengatakan berkat materi sebagai berkat Tuhan? Salahnya adalah karena Tuhan Yesus sendiri tidak mengartikan berkat sama sekali dengan kaitan dengan kemajuan materi. Memang ada pergeseran makna diberkati di perjanjian lama dengan diberkati di perjanjian baru. Berkat di perjanjian lama dijanjikan Allah pada bangsa Israel apabila mereka setia kepada Tuhan, supaya ketika mereka diberkati, bangsa-bangsa lain yang belum menyembah Allah ini akan mencari Allah. Dan Tuhan mengokohkan bangsa Israel sebagai umat pilihannya supaya mereka menonjolkan dirinya dan mereka menunjuk kepada Allah yang sebenarnya, sehingga bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu bisa mengikut Tuhan. Jadi diberkatinya secara materi bangsa Israel itu adalah agar bangsa-bangsa lain itu diberkati oleh mereka. Tetapi kita tahu pada kenyataannya berkat materi itu malah menjadi jerat bagi mereka, sehingga pada akhirnya kerajaan Israel diruntuhkan. Nah, untuk perjanjian baru makna berkat telah bergeser. Perhatikan 12 definisi berkat dari Tuhan Yesus. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata berbahagia di sini punya arti diberkatilah. Ya, jadi saya bisa katakan, bisa kita artikan, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara-saudara, dari definisi-definisi ini kita melihat bahwa arti diberkati itu lebih luas dari sekedar mendapatkan kemajuan materi. Ya. Yang Yesus anggap orang-orang yang diberkati adalah mereka yang setia dan mendahulukan Tuhan. Meskipun dengan risiko mereka menghadapi kejadian-kejadian, situasi-situasi yang tidak mengenakan di dalam dunia ini. Dan memang betul saudara, ada janji yang besar, upah yang besar di surga yang melibatkan upah material. Saya akui itu saudara. Tetapi seperti yang pendeta John Piper katakan, kesalahan orang Kristen masa kini adalah menjadikan upah masa depan, yaitu di surga, sebagai kewajiban upah di masa kini, yaitu kemajuan material. Jadi itulah sebetulnya kesalahan paling mendasar dari teologi sukses. Memang kita akan makmur, kita akan kaya raya, tetapi itu pasti akan terjadi di surga, di dunia yang akan datang. Tidak harus terjadi di zaman sekarang. Di dalam dunia ini, kita orang Kristen akan sebagian dianugerahi kekayaan materi yang lebih, kesehatan jasmani yang lebih baik. Tetapi itu sebetulnya tidak bisa kita langsung artikan sebagai berkat. Saya malah ingin mengatakan itu lebih bersifat anugerah, dan anugerah adalah talenta atau titipan yang bisa kita samakan dengan modal. Malah saudara-saudara, kalau kita sebutkan materi itu adalah anugerah atau modal, sebetulnya lebih bersifat tambahan beban. Seolah Yesus menitipkan pesan di setiap anugerah itu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang akan kamu perbuat dengan semuanya ini? Akankah kamu pakai untuk dirimu sendiri saja? Akankah kamu pakai untuk menolong orang? Akankah kamu simpan untuk kenyamananmu sendiri? Akankah kamu pakai untuk mereka yang lebih membutuhkan? Dan akan ada banyak pilihan sulit dan sedikit sekali jawaban yang mudah. Ada pemahaman yang harus diubah, tetapi lebih sukar mengubah perilaku kita terhadap apa yang selama ini kita anggap berkat Tuhan. Yang melalui renungan hari ini sebenarnya saya ingin katakan itu adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan, bahkan adalah beban Tuhan, kepercayaan Tuhan pada kita. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita mengubah pemahaman, ya? Supaya kita jangan terlalu mengkaitkan kemajuan materi sebagai berkat dari Tuhan. Khususnya pada saat-saat seperti ini di mana penghasilan kita banyak yang berkurang, banyak yang sulit. Marilah kita memandang itu berarti bahwa Tuhan tidak mempercayakan kita lebih banyak beban. Percayalah bahwa dalam segala jerih lelah kita, pekerjaan kita, Tuhan akan mencukupi. Ya, Tuhan akan mencukupkan untuk kebutuhan kita. Dan Tuhan tidak mempercayakan beban yang lebih banyak seiring dengan berkurangnya mungkin penghasilan kita. Nah, sebab kita harus percaya pada kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan semakin kita mencintai uang, maka beban pikiran kita akan menjadi semakin banyak pula. Ya, bukan berarti kita abai terhadap pekerjaan kita, bukan berarti kita tidak perlu menerapkan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Tetapi poin saya adalah jangan kita samakan berkat Tuhan itu sebagai kemajuan materi. Berkat saya adalah ini, mengenal Allah yang memberikan pengharapan bagi mereka yang tidak berpengharapan, mengenal Allah yang mengasihi mereka yang tidak patut dikasihi, mengenal Allah yang menghibur mereka yang berduka, dan mengenal Allah yang menitipkan kuasa yang sama di dalam dirinya, di dalam diri kita, dan di dalam setiap Anda yang percaya kepadanya. Dan untuk berkat ini, semoga respons kita selalu, ini aku, pakailah aku. Dan untuk setiap anugerah titipan yang Allah berikan
yang bisa kita pakai untuk diri kita sendiri dan orang lain, kita merespon dengan saya bersyukur, saya berterima kasih. Kiranya hidup ini kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita menggunakan setiap anugerah yang Tuhan berikan pada kita, dan kita jadikan itu berkat memberkati orang lain, sehingga hidup kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.